video kali ini kita bertemu kembali pada pertemuan yang kedua di dalam bab yang sama, masih bab 1 untuk kelas 8. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Sekni Ramadona, biasa dipanggil Dona, dan Ibu mengabdi di MTSN Dharmasraya Kabupaten Dharmasraya pada bidang studi IPA terpadu. Nah, pada video sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan tentang sistem rangka pada manusia, dimana pada video itu Ibu sudah membahas tentang macam-macam tulang atau macam-macam rangka dan fungsi dari rangka itu sendiri. Itu merupakan indikator yang pertama. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang indikator yang kedua, ketiga, dan keempat. Dimana indikator yang kedua itu menganalisis tentang sistem rangka, kemudian menganalisis tentang sistem dan fungsi sendi, kemudian menganalisis tentang sistem dan fungsi otot. Nah, oke. Pada video sebelumnya Ibu juga sudah menjelaskan macam-macam rangka. Nah, video kali ini rangka itu juga dibagi menjadi 3 berdasarkan letaknya. Nah, kalau berdasarkan letaknya ini menjelaskan tentang rangka-rangka penyusun tubuh kita ini. Apa saja dia? Nah, yang pertama adalah rangka penyusun tengkorak kepala. Nah, apa itu tengkorak penyusun kepala? Nah, tengkorak penyusun kepala itu dibagi menjadi 2. Ada tulang kranial dan ada tulang fasial. Apa itu tulang kranial? Tulang kranial adalah tulang penyusun tengkorak kepala. Sementara tulang fasial adalah tulang penyusun tengkorak wajah. Nah, tulang kranial itu terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang pelipis. Apa saja tadi tulang kranial? Tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang pelipis. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan pada gambar di samping ini. Kemudian, tulang fasial itu terdiri dari tulang dahi, tulang kelopak mata, tulang pipi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Jadi tulang fasial itu adalah tulang penyusun wajah kita ini, penyusun muka kita. Nah, ada yang tulang hidungnya mancung, ada yang pesek. Nah, itu termasuk tulang fasial. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tulang anggota badan. Apa saja tulang anggota badan kita? Apa saja tulang penyusun anggota badan kita? Nah, yang pertama adalah tulang belakang. Tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang bahu, dan tulang panggul. Kita mulai dari yang pertama itu adalah tulang belakang. Tulang belakang itu tersusun dari tulang belakang itu tersusun dari tulang leher, tulang belakang, tulang punggung belakang kita ini, seperti pada gambar ya, lebih jelas. Tulang leher, tulang punggung, kemudian ada tulang dada, kemudian ada tulang rusuk, kemudian ada tulang bahu dan tulang panggul. Nah, kita masuk yang pertama dulu, tulang belakang. Tulang belakang itu terdiri dari tulang leher. Kemudian ada tulang leher itu ada tulang atlas dan tulang pemutar, sehingga dia bisa tempat menopangnya wajah kita ini, kepala tengkorak kita ini, jadi dia bisa berputar kiri dan kanan begitu. Itu termasuk tulang leher. Kemudian ada tulang punggung. Tulang punggung itu tempat melekatnya tulang rusuk. Lalu ada tulang pinggang. Kemudian ada tulang kemudi. Tulang kemudi itu adalah tulang selangkang dan tulang ekor kita. Tempat menempelnya tulang selangkang dan tulang ekor kita. Itu termasuk tulang kemudi. Kemudian ada tulang dada. Tulang dada tersusun dari bagian hulu, tempat tulang selangkang melekat. Kemudian ada tulang badan, tempat melekatnya tulang rusuk, dan terakhir adalah tulang taju pedang yang panjang seperti pedang. Nah, kemudian yang ketiga ada kelompok tulang rusuk. Tulang rusuk ini juga dibagi menjadi 3. Ada tulang rusuk sejati, yaitu 7 pasang. 7 pasang tulang rusuk sejati. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Jadi tulang rusuk itu ada tulang rusuk sejati, rusuk palsu, dan rusuk melayang. Nah, kemudian kita masuk kepada kelompok tulang bahu.
tulang bahu kita itu tersusun dari tulang belikat, tulang selangka. Nah, tulang belikat itu ini yang menonjol ini. Kemudian ada tulang selangka, dia penghubung antara rongga badan atau tubuh kita dengan alat gerak tangan kita. Di penghubungnya tulang selangka. Kemudian ada lagi namanya gelang panggul. Gelang panggul itu adalah tulang usus, tulang kemaluan dan tulang duduk. Jadi tulang bahu, ada tulang belikat dan tulang selangka. Tulang gelang panggul itu terdiri dari tulang usus, tulang kemaluan dan tulang duduk. Nah, itu dia tulang penyusun anggota badan kita. Bagaimana dengan tulang penyusun anggota gerak? Nah, udah pasti anggota gerak kita itu adalah tangan dan kaki. Apa-apa saja tulang yang terlibat? Kita mulai dari yang paling atas dulu. Yang paling atas itu adalah tulang lengan. Tulang lengan kita ada berapa? 1 pasang. Tulang hasta 1 pasang, pengumpil 1 pasang. Kemudian pergelangan tangan itu ada 8 pasang. Telapak tangan ada 5 pasang. Ini ada 5. Dan tulang jari ini ada 14. Kenapa 14? Nah, sesuai ruasnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai 14 pasang tulang ruas jari. Nah, demikian juga pada tulang kaki. Tulang kaki kita itu terdiri dari 1 pasang tulang paha, 1 pasang tulang lutut, 1 pasang tulang keras, 1 pasang tulang betis, kemudian ada 7 pasang tulang pergelangan kaki dan 14 pasang tulang ruas-ruas jari kaki. Nah, itu ruas tulang penyusun tubuh kita. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, ada indikator selanjutnya, ada sendi. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan tambahkan pertanyaan di kolom komentarnya. Nah, siap untuk lanjut pada indikator yang ketiga, yaitu tentang menganalisis tentang sistem dan fungsi sendi. Apa itu sendi? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, sendi adalah penghubung antar tulang atau penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Berdasarkan fungsinya, sendi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Jadi sendi berdasarkan fungsinya ada 3. Sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Apa itu sendi mati? Sendi mati adalah sendi penghubung antar tulang-tulang yang tidak bisa bergerak. Apa contohnya? Contohnya penghubung antara tulang ubun-ubun dengan tulang dahi. Dia bisa bergerak kah? Kemudian tulang ubun-ubun atau kepala belakang dengan tulang ubun-ubun. Nah, itu contoh tulang sendi mati. Itu contoh dari sendi mati. Kemudian ada lagi sendi kaku. Sendi kaku adalah sendi atau penghubung antar tulang-tulang yang sedikit bergerak. Penghubung antar tulang-tulang yang sedikit bergerak. Apa saja contohnya? Contohnya adalah tulang dada, tulang rusuk, sendi penghubung antara tulang dada dengan tulang rusuk, di mana dia sedikit bergerak. Pada saat kita berkontraksi, bernafas, nah, tulang tersebut atau tulang dada dan tulang rusuk itu akan mengalami sedikit pergerakan. Kemudian yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi penghubung antara tulang-tulang yang bergerak. Contohnya, sendi penghubung antara tulang telapak tangan dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian yang lainnya, sendi antara tulang hasta dengan tulang lengan. Itu termasuk sendi gerak. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Kemudian tentang sendi berdasarkan arah putarnya. Jadi sendi itu tadi kan ada yang bergerak. Jadi dia bergerak itu ada yang berputar, ada yang bergeser. Nah, jadi sendi berdasarkan arah geraknya itu ada 5. Yang pertama, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi geser, dan sendi pelana. Jadi dia ada 5, sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi geser, dan sendi pelana. Apa saja dia?
Nah, sendi engsel itu adalah sendi di mana gerakannya cuma satu arah saja. Contohnya, siku dan lutut. Siku kita cuma ke atas saja kan? Nah, ini disebut dengan sendi engsel. Sama seperti pintu. Dia hanya membuka dan menutup. Nah, membuka, menutup, dan membuka. Menutup dan membuka. Jadi ini disebut dengan sendi engsel ya. Sendi putar. Jadi sendi putar itu udah pasti ya. Sendi penghubung antar tulang yang gerakannya memutar. Apa contohnya? Contohnya antara tulang hasta dengan tulang pengumpil. Ini dia. Dia hanya berputar satu sama lain. Bisa di atas, bisa di bawah. Bisa di atas, bisa di bawah. Ini disebut dengan sendi putar. Kemudian yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya dengan bahu, lengan dengan bahu, ya. Kemudian paha, itu bisa bergerak ke segala arah, bisa ke depan, bisa ke samping, bisa ke belakang, ya. Nah, itu sendi peluru namanya. Kemudian yang keempat adalah sendi geser, di mana sendinya gerakannya hanya bergeser saja. Apa dia? Contohnya pergelangan tangan, ya hanya dia bergeser-geser saja. Ini yang bergerak ke tangan ya, bukan pergelangan. Nah, pergelangan itu hanya bergeser-geser saja sedikit. Pergelangan kaki juga seperti itu. Nah, yang terakhir sendi pelana. Sendi pelana itu adalah sendi yang bergerak dua arah. Contohnya jari kita. Nah, itu dia macam-macam sendi. Kemudian kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang otot. Apa yang dimaksud dengan otot kira-kira? Nah, otot adalah ya, dia pembungkus tulang kita ini loh. Pembungkus tulang kita ini agar nggak kelihatan tulangnya aja. Jadi kalau orang kurus itu ototnya sedikit sekali, jadi nampak sekali tulangnya kan. Nah, demikian juga kita. Nah, tulang kita ini dibungkus oleh otot-otot sehingga ada dagingnya. Yang biasanya kita sebut dagingnya kan. Ini ada ototnya, ada dagingnya gitu. Nah, jadi dia tidak terlihat tulangnya saja. Nah, otot ini dibagi menjadi 3. Ada otot polos, ada otot lurik, dan ada otot jantung. Apa itu otot polos? Otot polos adalah otot yang berbentuk seperti gelendong, di mana kedua ujungnya itu meruncing dan bagian tengahnya menggelembung. Pernah makan coklatos kan? Nah, coklatos itu di tengah-tengahnya kosong kan? Ada coklat-coklatnya di dalamnya. Nah, seperti itu juga lah otot polos, di mana otot polos kita itu dia seperti gelendong yang panjang seperti coklatos, di mana bagian ujungnya itu meruncing dan menggelembung. Bagian ujungnya meruncing dan bagian tengahnya menggelembung, atau seperti pensil lah lebih tepatnya, seperti ini. Nah, ini dia. Bagian ujungnya meruncing, bagian tengahnya menggelembung. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk dari otot polos, atau seperti pada gambar di samping ini. Lalu otot jantung. Otot jantung adalah otot penyusun dinding jantung. Cara kerjanya di luar kesadaran karena dia berdetak, dia ototnya yang melindungi jantung. Jadi kalau jantung kita kan bergeraknya di luar kesadaran kita kan. Jadi kita nggak bisa mengatur jantung berhenti dulu sebentar, atau jantung perlambat dulu sebentar. Jantung percepatlah ketika saya melihat seseorang harus dipercepat jantungnya. Tidak bisa. Itu gerakannya di luar kesadaran kita tanpa bisa kita mengaturnya. Nah, kalau otot jantung dia sudah pasti terletaknya di jantung. Kemudian kalau otot polos tadi dia terletaknya di dinding usus, pembuluh darah, di perut kita, dinding pembungkus usus maksudnya ya, bukan daging perutnya yang di luar ini. Kalau daging perutnya yang di luar itu termasuk otot lurik. Yang bisa kita rasakan ini itu namanya otot lurik. Kalau otot lurik itu bentuknya silindris, panjang, dan mempunyai banyak inti antara gelap dan terang, pada gambar di samping ini. Jadi otot lurik itu mempunyai banyak inti gelap dan terang. Nah, dia terletaknya pada otot lengan, bahu, kemudian otot perut yang bisa kita rasakan itu termasuk otot lurik. Nah, sampai di sini Ibu rasa sudah mengerti ya tentang materi tentang sistem rangka pada manusia. Nah, kita akan bertemu lagi pada video berikutnya.
pada materi berikutnya juga. Nah, di tengah pandemi corona ini tetap jaga kesehatannya, keep healthy, tetap pakai masker. Jangan keluar rumah kalau tidak penting, tapi tetap semangat belajar walaupun online. Nah, sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.